Oke, dan akhirnya kamu jadi volunteer pada saat itu, jadi sukarelawan untuk teman tuli. Iya, Oke. betul. Dan makin lancar dong bahasa isyaratnya makin lancar. Iya, soalnya kebetulan pada tahun-tahun itu kan sekitar 2016-2017 itu kebutuhan teman-teman tuli itu lebih banyak ke penyediaan akses juru bahasa isyarat gitu. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Profesi juru bahasa isyarat masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Terbukti dengan masih sangat sedikitnya orang yang menggeluti profesi ini. Namun tahukah Anda bahwa bahasa isyarat di tiap negara memiliki perbedaan? Indonesia menggunakan Bisindo sebagai standarisasi, namun tetap memiliki modifikasi di tiap daerahnya. Bedante memiliki kesempatan ngobrol dengan Lina, seorang juru bahasa isyarat dari kota Solo. Apa suka dukanya memiliki profesi juru bahasa isyarat? Saksikan hanya di Bedante, Be Fun, Be Cuan, Be Inspired. Sahabat Bedante, beberapa saat lalu kita pernah berbicara dengan beberapa teman dari komunitas di Teman Tuli di Solo ya. Dan hari ini kita masih ada di Solo. Nah, pernah kepikiran nggak bahwa ada peran sesosok yang suaranya terdengar tapi tidak terlihat wujudnya? Udah kayak hantu. Udah kayak hantu ya. Seorang juru bahasa isyarat JBI istilahnya. Mbak Lina ada di sini. Lu bisa-bisanya kepikiran untuk jadi juru bahasa isyarat, Lin? Dulu nggak kepikiran sebenarnya, kepikiran, ya? bahkan nggak tahu ada profesi ini sebetulnya kan, nggak ada kerjaan ini tuh kayak nggak tahu. Ya. Karena dulu kan di TV juga belum ada kan gitu. Oh, itu udah lama berarti dong ya? Dulu Sejak sebelum ada TV ada yang pertama bahasa isyarat? kali belajar itu sekitar 2015 kalau nggak salah, 2015 akhir 2016 lah. Oke. Gitu. Jadi memang di TV kan kayaknya belum ada juga tuh. Makanya terus kemarin itu kepikiran kenapa pengen belajar, gara-gara waktu dulu masih ngampus itu di bis ketemu sama 2 orang tuli. Dia naik bis gitu. Terus dulu kan masih ada kondektur bis gitu, ditanyain kayak mau kemana gitu. Terus waktu ditanyain baru tahu kalau nggak bisa jawab kan karena tuli gitu. Terus habis itu kondekturnya kayak nggak jadi nanya karena takut kayak gitu. Terus aku ngeliat kayak kok gitu ya orang-orang ketika tahu bahwa orang yang mau diajakin ngobrol itu adalah tuli, terus mereka tuh jadi nggak mau ngomong, entah karena nggak bisa komunikasi, entah karena kayak takut menyinggung kayak gitu. Terus kayak ngerasa kayak kita aja yang denger tuh kadang ngerasa kesepian di tengah keramaian. Terus mereka gimana ya rasanya kayak gitu. Sama aja kayak saya pergi kayak ke luar negeri lah, ke Perancis, nggak bisa bahasanya, terus kayak wah orang ada yang ngajakin ngobrol karena tahu saya nggak bisa bahasa Perancis, kayak wah nggak jadi ngobrol deh kayak gitu. Itu kan sebenarnya malah jadi nggak menyenangkan kan, dan itu juga udah kayak diskriminasi kecil lah ibaratnya kayak gitu, walaupun kayak kita nggak ada keinginan. Nggak disengaja ya tapi ya sebenarnya ya. Cuma bagi orang yang melihat atau bagi orang yang pihak yang istilah kata yang kita nggak ajak ngobrol itu seperti diskriminasi kecil ya sebenarnya. Iya sebetulnya kan, makanya kan kayaknya seru deh kalau seandainya itu ketika ada mereka di tempat umum, kalau nggak ada yang bisa diajakin ngobrol, aku bisa jadi teman ngobrol. Awalnya dari itu sih, dari pengen jadi teman ngobrol. Pengen teman ngobrol untuk teman-teman yang untuk teman-teman tuli ya. Nah, terus akhirnya belajarnya di mana? Akhirnya itu pokoknya habis dari yang ketemuan di bis itu, aku ngobrol sama temanku, ada nggak sih komunitas tuli di Solo yang bisa diajakin kerja sama anak himpunan kampus untuk bikin kelas isyarat kayak yang di kampus pusat di Kentingan di UNS. Terus ternyata temanku itu adanya tuli. Karena adanya tuli, dia tahu pasti kan ada komunitas di Solo. Terus akhirnya ngajakin lah komunitas Gerkatin tapi yang di Sukoharjo, karena kebetulan kampusku kampus cabang dan itu di Sukoharjo. Jadi terus ngajakin teman-teman tuli Sukoharjo untuk ngajar di kelas isyarat di himpunan di prodiku. Muridnya waktu itu berapa? Mungkin sekitar 20-an apa ya, udah lupa sih, karena kan udah lupa gitu. Itu dari terutama sih dari prodiku. Tapi yang lainnya kayak pendidikan teknik bangunan sama teknik mesin itu kayaknya kemarin juga belum ada yang gabung. Nah, pada saat itu berapa banyak orangnya yang datang, yang belajar? Sekitar 20-an lah. 20-an. Iya. Biasanya kan
kalau di awal-awal selalu rame. Iya. Nah, Betul. terakhir apakah kamu satu-satunya yang bertahan atau ada lagi temen yang lain? Sebenarnya ada, cuma kenapa sampai sekarang, maksudnya aku masih sama teman-teman tuli itu gara-garanya waktu selesai kelas itu di Solo ternyata ada yang namanya Deaf Volunteering Organization, itu kayak organisasi teman-teman volunteer untuk teman-teman tuli di Sukarelawan Solo, ya? iya. Dan lagi open recruitment Oh, gitu. oke. Terus habis itu daftar gitu. Jadi kayak ya udah deh kita coba daftar gitu. Dan ternyata masuk. Oke, berapa orang? Kalau aku sih ada beberapa yang aku ajakin, cuma yang betah sampai sekarang itu aku doang yang barengan gitu. Ya, terbukti ya. Biasanya segala suatu program baru pasti rame Iya. di awal hari pertama Iya, betul, ya. betul. Udahan itu nah siapa yang bertahan gitu kan ya. Iya. Oke, dan akhirnya kamu jadi volunteer pada saat itu, jadi sukarelawan untuk teman tuli. Iya. Oke. Betul. Dan makin lancar dong bahasa isyaratnya makin lancar. Iya, soalnya kebetulan pada tahun-tahun itu kan sekitar 2016-2017 itu kebutuhan teman-teman tuli itu lebih banyak ke penyediaan akses juru bahasa isyarat gitu. Oke. Jadi awalnya cuma pengen volunteer, kalau mereka ada kegiatan aku ikut bantu, tapi ternyata kok mereka malah banyak undangan untuk menghadiri acara gitu. Oh, Ibaratnya oke. kan berarti mereka butuh akses berupa juru bahasa isyarat. Jadi kayak mau nggak mau ya volunteerannya malah jadi juru bahasa isyarat, padahal sebenarnya nggak cuma itu volunteerannya gitu. Kalau contohnya tuh kalau mereka ada hari disabilitas internasional tiap tahun, terus ada hari hari tuli juga, ada pekan tuli juga, itu kan mereka biasanya bikin acara, itu kita sukarelawannya. Jadi kayak mereka butuh, umpamanya nih ada panitia yang bagian sponsorship gitu, kita bantuin, kayak kita ada latihan wawancara gimana sih kalau masukin sponsorship. Oke. Terus kayak ada ngurusin konsumsi event tuh seperti apa. Jadi kayak kita teman dengar itu kayak ngebantu dengan pengalaman kita untuk ke teman-teman tuli. Sebenarnya tuh seperti itu, tapi karena kebutuhan lebih banyak di juru bahasa isyarat, otomatis kayak ya udah sih mau nggak mau, karena kan tuli daerah tersebut butuhnya itu pada waktu itu. Pada saat itu ya. Iya, betul. Berarti event yang kamu udah bantu juga udah banyak ya. Dari tahun 2015. Iya sih, kalau beneran yang aktif sama mereka itu berarti sekitar 2016-an sih. Jadi kayak udah beneran masuk itu kan daftar, terus mereka ada event pas akhir tahun itu. Biasanya sekitar bulan September, jadi habis itu hampir tiap tahun. Hari disabilitasnya kapan? Hari disabilitas tiap tahun tanggal berapa? Aduh, tanggalnya lupa ya ampun. Tapi biasanya sekitar September sih weeknya. Iya, September Oktober kalau nggak salah. September Oktober. Iya, Kalau pokoknya sekitar itu. Kalau pekan tuli? Pekan tulinya itu September minggu terakhir kalau nggak salah. Iya. Minggu terakhir. Oke. Nah, setelah itu kamu makin banyak dikenal sebagai seorang JBI. Karena di Solo JBI-nya juga sudah sedikit. Jadi ya. ya mau nggak mau. Mau nggak mau kalau ada yang butuh gitu ya udah. Cuma ada beberapa orang yang termasuk aku yang memang bisa stay di Solo gitu. Oke. Nah, kamu sebenarnya berapa orang yang sekarang yang kamu misalnya butuh berapa orang gitu, kamu bisa establish berapa orang saat ini misalnya untuk JBI? Kalau teman-teman di Solo yang masih aktif dan stay di Solo itu sekitar 5 orang. Sebentar. Iya, tapi yang benar-benar fokus untuk jadi juru bahasa isyarat itu 2 orang, saya sama teman saya 1. Oh, oke. Gitu. Yang Jadi lain apa? Yang lain masih ada yang ngajar di sekolah negeri, ada yang juga di sekolah di SLB juga ada yang ngajar. Jadi kayak masih ngajar, ada juga yang dosen. Oh, oke. Iya, jadi Part time lah berarti. Iya, jadi bukan as a main job gitu. Kalau aku sih nyoba untuk ini gimana sih kalau jadi main job seperti itu, baru berusaha gitu. Karena dulu pernah kerja kantoran terus kayak decide to go back to the community gitu sih. Berarti kamu sudah establish diri kamu bahwa kamu sebagai profesional untuk JBI. Kalau mau dibilang profesional dalam arti kalau di Indonesia sebenarnya kan belum ada sertifikasinya ya, baru keluar SKKNI-nya aja gitu. Tapi kalau intinya ini pekerjaan utama sih gitu. Pekerjaan utama. Ya. Gimana suka dukanya? Suka dukanya karena kerja kan ya ibaratnya kalau kita ada tugas gitu kan memang berdasarkan klien ya. Jadi kayak kalau ada yang dari lembaga itu kayak menawarkan kayak gitu tuh, pasang surutnya itu beneran kerasa karena berdasarkan permintaan klien. Jadi kayak mungkin LSM
awal-awal tahun belum pada butuh, Iya. belum ada acara, jadi sepi beneran nggak ada gitu. Kalau akhir tahun tutup buku kan biasanya banyak acara, nah itu baru rame. Ada budget soalnya, budget terakhir. Iya, gitu. Budget terakhir udah Buang-buang bikin acara budgetnya, gitu ya. ya makanya. Gitu ya. Jadi memang ada pasang surutnya sih. Memang ibaratnya kan kayak freelance ya. Jadi memang pasang surutnya lebih berasa daripada dulu kerja kantoran. Nah, kalau kamu LSM itu berarti mereka yang ngundang kamu untuk communicate untuk ke teman-teman dulu atau gimana? Iya, jadi dari LSM biasanya mereka mengadakan webinar atau mengadakan FGD atau lain-lain. Biasanya menghubungi lewat lembaga untuk ketika mereka memang mau provide juru bahasa isyarat untuk acara mereka. Gitu. Oke. Berarti bukan reach out ke komunitas teman tuli dong berarti dong. Tapi kamu hanya ditampilkan pada saat di mereka ada webinar, kamu sebagai juru bahasanya. Iya, atau mereka kalau ada seperti pendataan khususnya untuk teman-teman tuli ya, maksudnya ada pendataan yang melibatkan teman-teman tuli. Terus kalau ada fokus group discussion atau ada acara-acara lain selain webinar atau seminar, itu juga biasanya kalau mereka memang mau provide juru bahasa isyarat, ketika mereka ngundang teman-teman tuli ya udah gitu. Nah, okay. Nah, kayak kemarin kita ngobrol dengan salah satu teman kita yang Bima ya, berarti kan. Jadi katanya kan tiap daerah punya slang tersendiri, kita boleh ngomong slang ya, atau bahasa daerahnya sendiri gitu kan ya. Nah, kamu pernah nggak ngalamin bahwa kamu mau menerjemahkan tapi bukan terjemah ya berarti ya, menjuru bahasakan ternyata berbeda dan akhirnya kamu blank sendiri, pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya nggak ngeblank, tapi malah ini sih, kalau ngeblank mungkin pernah ya beberapa kali, sering sih kadang. Cuma tuh kayak yang kalau kasus yang tentang perbedaan isyarat ini tuh kemarin sempat ada pengalaman. Jadi kayak acaranya di Jogja, jadi ada tuli Jogja, yang satu tamunya ternyata dari Jakarta. Tamunya dari Jakarta? Iya, dan ada beberapa isyarat itu yang memang berbeda, kayak isyarat nama, isyarat kata evaluasi dan lain-lain. Akhirnya kemarin itu aku kayak ya udahlah pakai 2 isyarat, jadi kayak diulang untuk kata tersebut yang ada variasinya. Kalau aku tahu gitu biasanya. Jadi kayak biar provide informasinya lebih jelas aja sih gitu. Soalnya kan variasinya berbeda. Kadang ada yang memang teman tuli yang sudah paham, udah tahu nih ada variasi yang ini, kadang ada yang belum. Jadi kayak jaga-jaga aja seperti itu. Tapi kalau memang nggak tahu sih biasanya aku mentok pasti dieja kayak gitu. Karena balik lagi kalau nanya ke tulinya, tahu nggak sih kamu ini isyaratnya apa? Kalau kadang ada yang nggak tahu ya dia bilang pasti eja aja nggak apa-apa gitu. Kalau eja itu berarti A B C D E-nya itu sama persis. Kalau itu pasti sama seluruh dunia. Kalau Bisindo sama. Atau kalau Bisindo di Indonesia sama. Di Indonesia sama. Dan itu pun A B C D mungkin di luar negeri beda. Beda. American beda, British itu beda. Korea apalagi atau Jepang, bahkan Turki juga beda. Jadi tergantung dari tulisan di negara tersebut. Jadi kan kalau di Indonesia kan kita nggak ada umlaut, nggak ada titik lain-lain lah, titik 2 atas tuh nggak ada gitu. Kalau kayak di Turki mungkin mereka ada kayak S-nya yang ada garisnya atau lain-lain, itu nanti isyaratnya akan berbeda. Terus kalau untuk Korea, karena Korea Jepang kanji ya? Iya, itu kan ada karakternya. Nah, itu bisa juga di-copy dari karakternya juga sebenarnya kan. Jadi memang beda-beda gitu. Tiap negara berbeda, tapi kalau di Indonesia sama. Kalau pakai Bisindo ya abjadnya seperti itu. Bisindo itu berarti maksudnya kayak kamus besar gitu atau gimana? Dia bahasa isyarat Indonesia, jadi kayak bahasa isyarat dari teman-teman tuli yang di Indonesia gitu. Ya, jadi kayak standarisasi. Iya, tapi masih ada juga sih yang memakai sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tuh kayak ada 2 gitu. Cuma kalau yang CB ini memang dari pemerintah seperti mengusahakan nih harusnya ada bahasa isyarat yang dipakai semuanya gitu. Tapi waktu pembuatannya itu memang kalau aku dengar dari teman-teman tuli itu tidak melibatkan teman-teman tuli. Nah, sedangkan Bisindo ini dia lahir dari komunitas teman-teman tuli. Jadi memang teman-teman tuli yang bikin gitu. Jadi memang ada 2. Juga ya? Iya, cuma karena dari awal memang belajarnya Bisindo, jadi aku pakainya Bisindo. Gitu. Pakainya Bisindo. Iya. Tapi ngerti dong kalau mereka yang satu lagi sedang berbicara gitu? Yang pakai CB. Ya, kalau CB. Aku pribadi nggak tahu, karena belum belajar juga. Totally beda ya berarti? Karena kalau untuk di CB ada seperti imbuhan, karena dia kan ngikut ke sistem bahasa isyarat. Jadi kayak ikut ke sistem bahasa Indonesianya, sedangkan kalau isyarat ini kan pure alami dari teman tuli. Praktikal ya, kalau kamu lebih praktikal yang dipakai sehari-hari gitu. Iya, karena pun di Solo ini karena aku gabungnya sama teman-teman, sering mainnya sama teman-teman tuli di Solo di Gerkating itu memang mereka pakainya Bisindo. Jadi karena balik lagi sih bahasa itu kan learning by doing ya Mas. Jadi kayak
yang sering dipraktekin apa, yang tak pakai yang itu biar gampang aja. Biar gampang ya. Tapi kalau misalnya dari misalnya nih pada saat kamu Menjuru bahasa kan, menjuru bahasa kan enak kayak bahasanya. menginterpretasikan mungkin. Bener nggak itu? Interpret Biasanya boleh? kan interpreting ya. Kalau terjemah salah, ya kan? Iya, Menerjemahkan salah, tapi menjuru bahasakan iya. menjuru bahasakan. Karena kan oke, terjemah interpret. lebih ke translate kan. Translate Kita lebih ke bahasanya interpret. beda ya. Oke, Iya. interpret. Nah, pada saat menginterpret mungkin apa yang kamu ini kamu nggak nangkep nih dia mau ngomong apa. Tapi ternyata bahasanya pertama ngomong begini dan kamu udah untuk interpret sini dan mereka ngomong yang kedua nyata nggak nyambung. Pernah nggak kayak gitu? Iya, soalnya kadang itu pun tuh tergantung pembicaranya juga. Tergantung maksudnya gini, kita udah nginterpret seperti ini, terus tahu-tahu beda topik atau ternyata akunya yang salah interpret itu biasanya langsung aku ulang sih. Kalau yang salah aku ya. Tapi kalau yang memang pembicaranya memang yang ngomong yang ngalor ngidul gitu, yang ikut aja. Tinggal nanti ketika waktu acara selesai atau memang ada waktulah sama teman-teman tuli yang menjadi audiensnya, biasanya nanti aku akan ada klarifikasi, akan aku tanya lagi juga kayak tadi paham nggak, atau tadi maaf ya ada salah di bagian ini loh, ternyata yang dimaksud tuh seperti ini kayak gitu. Jadi memang sebetulnya memang ada tanggung jawab moral untuk ini, untuk benar-benar mengkonfirmasi bahwa paham nggak gitu. Oke. Jadi memang ada lah ya kayak gitu-gitu ya. Ada evaluasinya juga kalau sama teman-teman tuli gitu. Mereka berhak mengevaluasi juru bahasanya. Tapi mereka bagaimana bisa tahu? Kalau dulu itu pernah sih, jadi ketika acaranya online kan ada video yang direcord. Nah dari recordannya itu mereka nanti mengevaluasi. Jadi habis selesai acara, recordnya mereka mau tonton terus kayak Lina kayaknya tadi di sini mungkin ada bagian yang ini, atau mereka konfirmasi lagi. Ini betul nggak sih yang dimaksud ini gitu. Kamu ekspresinya kurang atau kamu mungkin kayak letak ininya kan, kalau kita online kan biasanya ada kayak jarak-jarak yang harus diperhatikan supaya terlihat jelas isyaratnya kayak gitu. Atau kamu kebanyakan meja kayaknya kemarin udah diajarin ini ya, kok lupa kayak gitu. Jadi memang kita menerima feedback juga untuk perkembangan diri sendiri juga kan. Tapi kan teman-teman tuli memang berperan besar karena kan ibaratnya kan mentornya kita gitu. Oke. Ya, jadi sesuatu sama aja sebenarnya untuk penerjemah juga sama aja ya. Kadang kita suka nggak nyambung gitu ya. Karena ada beberapa kata-kata yang ternyata gue nggak pernah tahu nih kata-katanya seperti apa gini. Soalnya kan susahnya adalah ketika mengubah suatu kata jadi lebih sederhana bentuknya dengan informasi muatannya itu sama. Yang jadi susahnya di situ gitu. Tapi biasanya kalau emang mentok nggak bisa pasti dieja. Cuma nanti tetap akan ada konfirmasi dengan tulinya biasanya. Kalau online biasanya aku chat pribadi, tadi tuh maksudnya katanya ini gitu. Bahkan kalau waktu offline seandainya FGD gitu dan tulinya memang kritis, itu biasanya dia akan nanya ini kata apa. Jadi biasanya kan kalau acara ada dua juru bahasa. Jadi ketika yang satunya sedang bertugas, yang satu ini nanti tugasnya kok ada tuli yang nanya dengan kertas atau apa, kita jelasin kayak definisi, umpamanya definisi advokasi itu apa sih, dia nggak tahu advokasi itu apa, kita cari di KBBI, kita sederhanakan lagi.